Jadi, halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Ya udah, kita lanjutkan aja cerita Hikayat Pengembaraan Hangkasa bagian terakhir, yaitu part 4. Dan ya, sebelum lanjut, seperti biasa spoiler warning terlebih dahulu. Jika kalian mau merasakan experience yang lebih, silahkan beli komiknya, linknya ada di deskripsi. Dan kalau kalian gak keberatan sama spoiler, langsung aja kita ke ceritanya di bagian terakhir ini. Jadi ya, cerita Hikayat Pengembaraan Hangkasa bagian keempat, alias bagian terakhir dari kisah Pengembaraan Hangkasa menemui beberapa penguasa elemental yang mana sudah lebih sepuh daripada Hangkasa yang masih muda dan juga masih pemula ini. Cerita keempat kali ini mengisahkan Hangkasa muda yang ke planet Gurlatan. Disinilah Hangkasa bertemu dengan Ratna Satriantar, yang mana ceritanya dibuka ketika Hangkasa berada di kota Trawangan, yang mana merupakan pusat kerajaan dari planet Gurlatan. Di sini kita bisa melihat Ratna Satriantar alias neneknya dari Kirana ini 100 tahun dahulu. Dan di sini ada Hangkasa yang baru sampai dan ingin menghadap kepada Ratna Satriantar. Tapi ya, di sini Ratna Satriantar agak menjahili si Hangkasa ini, yang mana langsung aja dikagetin dari belakang, yang mana sampai membuat Hangkasa kaget dan juga penjaganya ini kayak, aduh ini ngapain nih pada ya. Dan ya, di sini Hangkasa memperkenalkan diri kepada Ratna Satriantar kalau Hangkasa ini merupakan penguasa elemental kristal. Dan ya, baru pertama kali ketemu dan Ratna Satriantar ini sudah mulai tertarik dengan si Hangkasa ini. Yang mana Ratna Satriantar yang sudah sepuh dan juga banyak pengalaman ini sudah tahu kalau Hangkasa ini ternyata memiliki potensi. Dan ya, Hangkasa muda ini langsung saya diajak oleh Ratna Satriantar untuk menguji coba kuasanya. Baru aja pengen menunjukkan kehebatan dari kuasa elemental kristal, tapi ya karena Hangkasa muda ini masih pemula, jadinya ya Hangkasa muda ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Ratna Satriantar yang sudah sepuh ini. Langsung aja dipatahin tuh tombaknya. Eits, tapi tunggu dulu nih, ternyata Ratna Satriantar memiliki maksud di balik ini, yang mana tuh bukan diajak latihan tanding, tapi malah diajak main kartu. Yang mana di sini Ratna Satriantar menjelaskan kalau Hangkasa muda ini bisa mengalahkan Ratna Satriantar yang sepuh ini dalam main kartu, Ratna Satriantar akan mengajari Hangkasa muda ini biar jadi hebat sama seperti dirinya ini. Yang mana langsung saya dipanggil anaknya dari Ratna Satriantar ini, yang mana itu merupakan ayahnya dari Kirana, yaitu adalah Kuldar. Kalau dalam komik Boboiboy Galaxy musim yang kedua, kita familiar dengan Commander Kuldar. Atau dalam Boboiboy movie yang kedua, itu merupakan pemimpinnya dari Laskar Guruhan, yang mana kalah melawan Retaka itu ya. Jadi ya, ini adalah ayahnya Kirana waktu masih bocil. Tapi ternyata ayahnya Kirana tuh umurnya 100 tahun lebih kalau gitu ya. Karena ini kan timelinenya 100 tahun dahulu, kayak berarti tua juga nih bapaknya Kirana. Kayak dalam komik tuh rasanya kayak dia masih umurnya kayak 40 tahunan lah ya, om-om biasa gitu kan ya. Ternyata umurnya 100 tahun lebih. Oke. Tapi bentar deh, kalau bapaknya Kirana umurnya aja udah 100 tahun lebih, Kirana tuh umurnya berapa? Dan kalau sampai sini kalian ada yang menanyakan di mana kakeknya Kirana alias ayahnya dari Kuldar gitu kan ya. Entah ya, di sini kelihatan kalau Ratna Satriantar tuh merupakan seorang single parent gitu loh ya. Kayak dia kan yang memimpin planet Gurlatan, yang dia menjadi ratunya. Yang mana ya harusnya kalau ayahnya Kuldar itu masih hidup ya harusnya dia menjadi rajanya. Alias kakeknya Kirana kalau masih ada sekarang ini ya, dia harusnya menjadi raja dari planet Gurlatan pada masa 100 tahun dahulu. Jadi ya bisa dikatakan ayahnya Kuldar atau kakeknya dari Kirana ini mungkin sudah tiada lah ya. Atau bahkan mungkin ini pengawal yang dari tadi kita diperlihatkan itu merupakan kakeknya Kirana alias ayahnya dari Kuldar. Ya udah, lanjut balik lagi ke cerita awalnya. Di sini Ratna Satriantar langsung saja menantang si Hangkasa untuk bermain battle card ya. Setelah menjelaskan beberapa peraturan dan juga hal-hal lain sebagainya, battle card pun dimulai. Di sini Satriantar dan juga Hangkasa ini langsung adu serangan dengan jurus-jurus terkuatnya mereka. Singkat cerita, akhirnya Hangkasa berhasil menggunakan satu jurus pamungkas untuk mengalahkan si Ratna Satriantar. Di sini Hangkasa senang bisa mengalahkan Ratna Satriantar, yang mana tujuannya dia sudah tercapai agar bisa berlatih menjadi penguasa elemental yang jago sama seperti Ratna Satriantar dan juga yang lain-lain sebagainya. Karena ya bisa dibilang tuh ya kayak
Hangkasa dan Retaka itu adalah penguasa elemental yang bukan dari pemimpin suatu kaum ataupun kerajaan ataupun yang lain sebagainya. Yang mana ya mereka berdua itu penguasa elemental yang berasal ya dari planet pembuangan sampah gitu loh. Yang mana ya kerjaan Hangkasa dan Retaka waktu masih ada di planet Gurgura itu ya cuma ada latihan atau mungkin pengalaman ya cuma dari ilmu-ilmu jalanan, alias ya mereka melawan para penjahat ya biasa-biasa aja, nggak ada ilmu jurusnya apa, ya udah yang asal hajar kalah udah selesai. Jadi ya makanya Hangkasa itu pingin bertemu dengan penguasa elemental yang lainnya agar bisa diajari caranya menggunakan kuasa elemental dengan baik dan juga benar. Karena dia itu masih pemula, nggak ada gurunya, nggak ada siapanya yang mengajarkannya, yang mana berasal dari planet pembuangan sampah yang ilmunya cuma ilmu jalanan gitu doang ya. Perlu ada gurunya, makanya dicarilah satu persatu. Yang mana yang terakhir ini adalah Ratna Satriantar. Dan ya singkat cerita, setelah berhasil ya mengalahkan Ratna Satriantar ya akhirnya Hangkasa pun disuruh ke ruang tamu ya untuk menunggu latihannya. Dan di sini pun kita juga bisa melihat kalau ternyata Ratna Satriantar itu memberikan peluang kepada Hangkasa, ya dia sengaja kalah gitu ya agar Hangkasa ini bisa menjadi penguasa elemental yang lebih baik. Dan BTW di sini udah ada kelihatan nih kalau Ratna Satriantar itu memiliki ketertarikan kepada si Hangkasa ini, yang sebagaimana dijelaskan dalam komik Boboiboy Galaxy musim 2 pada arc Gurlatan yang nantinya bakal jadi Boboiboy movie 3. Disinilah perjalanan love interestnya Hangkasa dan juga Ratna Satriantar baru saja dimulai. Kalau dalam arc Gurlatan, dalam flashbacknya itu memang mereka sudah diperlihatkan kalau Ratna Satriantar dan Hangkasa yang masih muda ini ya memiliki ketertarikan satu sama lain. Jadi ya dalam arc Gurlatan itu sudah dijelaskan ya kalau pas Hangkasa ini tidak bisa menyelamatkan Ratna Satriantar ya dia depresi berat cuy. Yang mana soal hal tersebut memang sudah saya buatkan videonya, tinggal aja ditonton, scroll aja ke bawah, atau nanti saya cantumin di kolom komentar dan juga di deskripsi aja deh. Dan ya setelah ini ya Hangkasa akan mendapatkan latihan dari planet Gurlatan, terutama dari Ratna Satriantar. Ceritanya berakhir sampai sini ya. Tunggu dulu ya, masih ada panel berikutnya yang mana ini sangat aduh gimana ya, bisa dibilang sangat wow dan juga sangat ini saya nggak nyangka ya. Yang mana di sebuah planet di ujung galaksi, yang mana kita diperlihatkan sang penguasa elemental Gamma, yaitu Retaka. Yang mana kalau kalian pernah nonton Star Wars yang ada Star Killer, itu sebuah mesin penghancur planet lah ya, yang sebelum dia menghancurkan beberapa planet itu kan dia mengisi sebuah energi dari sebuah matahari. Jadi matahari itu diserap ya. Dan ini adalah hal yang sama yang dilakukan oleh Retaka. What? Ini serius cok, ini bener-bener gila bro. Jadi kayak kita diperlihatkan persiapan Retaka 100 tahun dahulu sebelum dia menghajar 5 penguasa elemental sampai titik darah penghabisan mereka. Kayak ini benar-benar sangat gila. Maksudnya kayak ini benar-benar hal yang sangat gila yang dilakukan oleh Retaka. Yang mana ya pada dasarnya kuasa cahaya solar Gamma itu kan kuasa matahari cahaya gitu kan ya. Yang mana dengan kuasa sedutan Gamma ini ya, Retaka ini ya bisa kita bilang ya sebagai pemakan bintang. Karena benar-benar ini matahari tenaganya tuh diserap. Yang mana ya untuk memperkuat dirinya Retaka. Dan Retaka di sini bilang masih belum cukup. Kalau satu belum cukup, lu mau makan berapa bintang? Jadi ya ini alasan mengapa saya suka Retaka dalam versi komiknya tapi tidak dengan versi animasinya. Kayak di versi komik itu Retaka sadisnya minta ampun, dan bener-bener kita diperlihatkan di sini Retaka sadisnya minta ampun ya. Kayak kalau kalian baca komik Boboiboy movie yang kedua gitu kan ya. Dan di situ kita diperlihatkan seberapa sadis si Retaka ini sebenarnya. Yang mana bisa dibilang ya Retaka ini merupakan villain paling sadis yang ada di animasi Boboiboy. Tapi dalam penganimasiannya dalam Boboiboy movie yang kedua ya, dia memang tidak terlihat terlalu sadis. Tapi kalau kalian baca komiknya, sangat sadis. Apalagi dengan kayak gini dah. Dan ya di sini tertulis kalau Hangkasa ini akan kembali dalam akhir kisah dari hikayat pengembaraan Hangkasa ini. Dan saya rasa untuk kelanjutan ini akan diadaptasikan dalam Boboiboy movie 3 yang arc Gurlatan ya. Jadi ya saya harap pengadaptasiannya semoga entah dalam bentuk komik atau dalam cerita di Boboiboy movie 3 arc Gurlatan bisa bagus ya. Kalau perlu ada komiknya juga, saya pengen beli agar bisa melihat kekejaman dari Retaka. Asli dah, saya bener-bener suka Retaka dalam versi komik. Dan ya itu adalah akhir dari kisah hikayat pengembaraan Hangkasa,
yang mana cuma ada 4 part aja dan hanya ada 4 planet saja yang Hangkasa kunjungi untuk bertemu dengan penguasa elemental. Karena juga ada yang 1 planet 2 penguasa elemental gitu ya. Jadi ya, ini adalah part terakhir. Terima kasih yang sudah mengikuti sampai part 4 ini. Dan ya, kita akan bertemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.